Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa Solo Leveling spesial chapter 18 sampai chapter 21. Di mana kita akan diperlihatkan Suho yang berhasil mengimbangi prajurit bayangan terkuat Shadow Monarch, dan kita juga diperlihatkan Sung Jinwoo yang telah menjadi bos terakhirnya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Suho telah dihadapkan monster-monster yang tak ada habisnya. Ia pun terus mengalahkan monster di setiap tempat di mana ia berada. Dan seiring berjalannya waktu, levelnya juga semakin meningkat pesat. Bahkan pasukan Titan yang tak terhitung jumlahnya juga dibabat terus-menerus. Tapi tiba-tiba, Suho merasakan tekanan yang sangat kuat pada tubuhnya. Tekanan apa ini? Aku seperti terdorong oleh gaya yang sangat kuat. Apa dia yang menyebabkan semua ini? Dan ternyata, itu adalah Tax yang telah mengaktifkan sihir gravitasinya. Dan seketika itu juga, Suho langsung terhempas ke tanah dengan sangat keras. Namun ancaman tak berhenti sampai di situ saja, karena pada saat itu sudah ada 3 bayangan naga yang siap menyerang dengan semburan api naganya. Dan duar, semburan api yang sangat dahsyat itu pun dilancarkan. Akan tetapi, Suho langsung keluar dari kobaran api dan melesat dengan kecepatan yang sangat cepat menyerang ketiga bayangan naga tersebut. Suho kemudian memusatkan kekuatannya pada tinjunya dan menghajar ketiga bayangan naga itu sekaligus. Setelah mengalahkan bayangan naga, Suho kemudian mengambil alih seekor naga untuk menjangkau Tax yang ada di udara. Dalam hati ia berkata, "Aku harus mengalahkan penyihir yang paling merepotkan itu terlebih dahulu." Karena pada saat itu, Tax telah menciptakan sihir yang sangat mengerikan, di mana itu terlihat seperti bola api raksasa dengan kepadatan yang luar biasa. Serangan mengerikan itu pun dilancarkan, tapi beruntungnya Suho masih sempat menghindarinya. Dan duar, sebuah ledakan yang sangat dahsyat itu pun terjadi hingga menghancurkan gunung di sana. Suho yang melihat itu pun sangat tercengang dengan daya hancur serangan tersebut. Dalam hati Tax berkata, seperti dugaanku, ledakannya jadi lebih keren saat aku mendapatkan tongkat ini. Suho kemudian mundur sejenak sambil menghabisi pasukan High Orc, Ice Bear, dan para Titan yang tersisa. Pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan pun dilancarkan. Tapi lagi-lagi, Suho kini dihadapkan kembali ketiga bayangan naga, pemimpin Titan, dan Jima. Pemimpin Titan yang sebelumnya diajar Suho ternyata masih belum menyerah. Ia berkata, Monarch muda, apa kau sungguh berpikir bisa mengalahkanku dengan serangan seperti itu? Namun Suho tanpa basa-basi langsung menendang pemimpin Titan dengan sangat keras. Sedangkan dari belakang, Jima menyerang Suho sambil berkata, "Aku sudah sampai sejauh ini berkat kerja kerasku dengan pasukan rajaku. Meski tak ada yang mengingatku, akan kutinggalkan bukti kesetiaanku pada rajaku." Dan seketika itu juga, serangan demi serangan pun dilepaskan. Tapi Suho dengan cepat menghindari serangan itu dan langsung menghajar kepala Jima. Dan mati Suho berkata, "Jika monster seperti ini muncul tanpa henti, aku tak akan bisa mengatasi mereka semua dengan staminaku saat ini. Sedikit lagi, aku harus mengendalikan kekuatanku sedikit lagi." Tanpa membuang banyak waktu, Suho kemudian memusatkan kekuatannya pada tinju-tinjunya. Dan pada saat itulah, Suho menciptakan ratusan tinju dari kekuatan sihirnya. Dengan sorot mata yang tajam, Suho langsung melancarkan sihir tinju-tinjunya ke arah semua monster yang ada di hadapannya. Alhasil, ketika bayangan naga itu pun berhasil dilenyapkan. Begitu juga dengan pemimpin Titan, Jima, dan bayangan lainnya. Di saat serangan Suho mengarah ke arah Tax, Tax langsung mengaktifkan sihir barriernya untuk menahan serangan tersebut. Akan tetapi, Suho sudah berada di belakangnya dan siap melancarkan bogemnya. Suho berkata, "Sepertinya akan membosankan kalau ini berakhir, tapi jika tak ada lagi yang bisa kau tunjukkan kepadaku, maka lenyaplah."
Dan seketika itu juga, Suho langsung mendaratkan bokemnya hingga membuat Tax terhempas dan hancur lebur. Dan sekarang, Suho memancarkan aura kekuatan yang meledak-ledak yang sangat luar biasa. Dalam hati ia berkata, meski statku tak meningkat, tapi aku sudah bisa mengendalikan kekuatanku dengan lebih baik daripada sebelumnya. Namun lagi-lagi, Suho tak diberi waktu istirahat sama sekali. Itu karena muncul sosok monster mengerikan yang datang dari langit. Ya, itu adalah Grand Marshal Belion, prajurit bayangan terkuat Shadow Monarch. Suho yang melihat itu merasa bahwa monster yang ada di hadapannya sepertinya cukup kuat, bahkan lebih kuat dari monster-monster sebelumnya. Dengan semangat Suho berkata, sebelum kita bertarung, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Berapakah total pasukanmu yang sudah kulawan hingga sekarang? Belion menjawab bahwa sekitar 1/3000 dari total pasukan yang telah dikerahkan di sini. Mendengar itu, Suho sama sekali tak gentar sedikit pun. Suho menentang Belion dengan berkata, baiklah kalau begitu, ayo kita bertarung. Belion kemudian berjalan mendekat dan menjawab, sepertinya Anda sudah tumbuh dengan luar biasa, Monarch muda. Dan seketika itu juga, Belion tiba-tiba menghilang dari pandangan dan langsung melepaskan tebasan pedangnya. Tapi dengan refleks Suho yang luar biasa, Suho dapat menghindari tebasan pedang tersebut. Suho kemudian bersiap melepaskan pukulannya sambil berkata, kenapa kalian terus memanggilku Monarch muda? Apa maksudnya itu? Dan duar! Pukulan Suho itu pun berhasil diblok Belion dengan pedangnya. Tapi Suho masih belum selesai. Suho yang sangat kesal kemudian akan melancarkan pukulan dengan tangan kanannya. Namun betapa mengejutkannya, Belion tiba-tiba sudah berada di belakang Suho sambil melepaskan tebasan pedangnya. Alhasil, tebasan Belion itu pun berhasil melukai perut Suho. Bahkan Suho juga dibuat terkejut saat ia melihat pedang Belion yang bergerak tak beraturan seolah seperti cambuk. Sambil terus menahan serangan, Suho bergumam, bagaimana mungkin monster ini bisa mengubah pedangnya menjadi cambuk? Tapi meski ini senjata yang serbaguna, semuanya akan berakhir jika aku menangkapnya. Dan pada saat itulah, Suho berhasil menangkap pedang cambuk Belion. Ketika pedang cambuk Belion sudah berhenti bergerak, Suho dengan cepat langsung melancarkan pukulannya ke arah Belion. Akan tetapi, Belion dapat menahan pukulan tersebut dengan satu tangannya. Suho kemudian melancarkan tendangannya, tapi lagi-lagi Belion dapat menahan tendangan tersebut dengan kedua tangannya. Sambil tersenyum, Suho berkata, jika kau menahan dengan kedua tanganmu, maka pertahanan perutmu akan terbuka. Dan segera setelah itu, Suho langsung melepaskan pukulannya ke arah perut Belion. Alhasil, Belion sampai dibuat terhempas beberapa meter ke belakang. Suho berkata, kurasa kau tidak akan kalah hanya dengan serangan seperti itu, tapi kalau kita terus bertarung, itu akan berlangsung semalaman. Dan sebenarnya, kau ini bukanlah bos di tempat ini kan? Karena pada saat itu, Suho merasakan aura yang lebih mengerikan dari udara. Suho kemudian melihat seorang yang menunggangi seekor naga di sana. Ya, itu adalah Sung Jinwoo, ayah dari Suho. Jinwoo kemudian turun dari naganya dan menghampiri Suho sambil melepaskan kedua daggernya. Menanggapi itu, Suho juga langsung melompat sambil melancarkan tinjunya. Dan pada saat itulah, dagger Jinwoo dan tinju Suho pun saling berbenturan. Jinwoo kemudian melepaskan tebasan daggernya. Melihat kecepatan serangan itu, pipi Suho bahkan sampai tergores. Tebasan demi tebasan pun dilancarkan Jinwoo dengan sangat cepat. Suho pun dibuat terpojok dan hanya bisa bertahan. Dalam hati Suho berkata, dia sangat cepat dan kuat. Dia luar biasa, bukan sekedar kuat, tapi setiap serangannya terasa mematikan. Setiap serangannya diiringi dengan skill yang mengerikan. Suho pun terus dibuat tak berdaya. Dalam hati Suho berkata, seberapa besar usaha yang dia lakukan, seberapa banyak rintangan yang dia hadapi untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Tapi aku tak akan kalah seperti ini. Statku telah maksimal. Kemampuan bertarungku juga cukup untuk menghadapinya. Meski kemampuan lawanku jauh lebih kuat, tak ada alasan bagiku untuk takut. Walaupun Suho sudah dibuat babak belur, Suho masih belum menyerah. Ia kemudian mulai menyerang dengan segenap kekuatan tinjunya. Namun Jinwoo dapat dengan mudah menghindari serangan Suho sambil melancarkan tebasannya. Alhasil, tubuh Suho pun tercabik-cabik dan membuat sarung tangannya hancur berkeping-keping. Suho masih pantang menyerah dan kembali melancarkan serangan dengan tangan kirinya. Tapi lagi-lagi, serangan Suho masih terlalu lambat bagi Jinwoo.
Jinwoo kemudian memegang kepala Suho dan berkata, "Apa kau menikmati permainannya? Cukup mengesankan bukan?" Mendengar itu, Suho pun terdiam sejenak dan menyadari sesuatu. Suara ini, apa itu ayah? Jinwoo kemudian mendorong Suho ke dalam gate sambil berkata, "Sepertinya kau masih banyak kekurangan." Dan tiba-tiba, Suho tersadar sambil berteriak di dalam kelasnya. Suho yang telah kembali ke kelasnya itu pun tak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Ia merasa jika dirinya baru saja bermimpi dengan mimpi yang sangat aneh. Apa aku kebanyakan main game, berkelana di dalam dungeon misterius, dan ayahku adalah bos terakhirnya? Itu benar-benar gila. Tak lama seorang siswi datang dan berkata, "Kenapa kau belum pulang? Aku akan mengunci kelasnya." Mereka kemudian akan meninggalkan ruangan dan pulang sekolah. Dan ternyata, Jinwoo dan para jenderal bayangan kini sedang berada di atap sekolah sambil mengawasi Suho. Jinwoo berkata, "Menggunakan domain tak terpakai ternyata tidak buruk juga." Igris kemudian berkata, "Rajaku, bukankah sudah waktunya untuk mengembalikan kekuatan dan ingatan monark muda? Kita sudah melakukan beberapa kali tes sebelumnya, tapi ini pertama kalinya monark muda sampai sejauh ini. Kupikir dia sudah lebih dari mampu." Jinwoo menjawab, "Kuakui dia sudah pertama kuat, tapi tak peduli seberapa kuat dirimu, kau harus mempertimbangkan untuk melarikan diri saat kau tidak yakin akan menang. Melawan musuh kuat tanpa pikir panjang itu hanyalah keberanian yang bodoh. Sepertinya ini masih terlalu cepat untuknya. Suatu hari dia akan belajar bagaimana menanggapi situasi yang tak terduga dengan menggunakan kekuatannya. Walaupun dia sekarang berakhir tak mengetahui apapun, bocah itu akan membuka pintu berkali-kali untuk menantang dirinya sendiri." Setelah itu kita diperlihatkan situasi warga Korea yang berjalan dengan damai. Terlihat Baekhyun-ho kini tengah bekerja sebagai tim pemadam kebakaran. Sementara itu di sebuah kantor, terlihat Jin-ho yang sudah menjadi direktur di perusahaan yang merilis game virtual reality pertamanya. Di tengah kerumunan karyawan, Jin-ho mengatakan bahwa istrinya sudah hamil 6 minggu. Dan ternyata Jin-ho sudah menikahi Jin-ah. Para karyawan terlihat gembira mendengar kabar baik dari bosnya. Mereka kemudian akan mendiskusikan nama game yang akan mereka rilis sebentar lagi. Sedangkan di sisi lain, terlihat ayah Jinwoo yang sedang mengoleksi berita-berita yang dicapai putranya. Ia juga ingin segera melihat cucunya. Di sebuah langit yang cerah, tiba-tiba muncul sebuah retakan di langit. Di saat Suho pulang sekolah dengan teman wanitanya, Suho kalah bermain home pimpa dan disuruh untuk membawakan tas milik temannya. Tapi sebelum Suho berjalan pulang, ia menyadari sesuatu yang terbang di langit. Dan pada saat itulah, di balik awan yang indah, terlihat Jinwoo dengan Cha-in sedang terbang menaiki kaisel. Cha-in kemudian mengatakan bahwa sudah lama sekali sejak ia terakhir kali melihat pemandangan seperti ini. Jinwoo kemudian mengeluarkan sebuah kalung dan berkata, "Sayang, ini adalah hadiah untuk ulang tahun pernikahan kita yang ke-16. Jinwoo kemudian mengenakan kalung itu kepada istrinya dan berkata, "Pulanglah ke rumah duluan, aku akan segera kembali." Cha-in menjawab, "Baiklah, aku akan selalu menantikan kepulanganmu." Cha-in pun pulang ke rumah bersama Kaisel. Sedangkan di satu sisi, Jinwoo kini telah berdiri di atas langit sambil menatap sebuah gate raksasa. Dalam hati Jinwoo berkata, menurut apa yang dikatakan ruler, seseorang yang memiliki kekuatan besar itu seperti magnet yang menarik monster-monster aneh dari dunia lain. Baiklah, Rise. Jinwoo kemudian memanggil pasukan bayangannya. Sedangkan di panel berikutnya, kita diperlihatkan Suho yang menantang dungeon kembali. Sama seperti di panel sebelumnya, ia mencoba menantang apa yang di balik gerbang dan mati untuk kedua kalinya. Sampai pada akhirnya, ini adalah kesempatan terakhir yang Suho miliki. Aku tak ingin berdiam diri. Jika aku ingin berkembang, aku harus menghadapi apapun yang ada di balik gerbang itu. Dan serial edisi dari Side Story Solo Leveling ini pun telah berakhir. Dan kisah ini akan berlanjut ke serial Solo Leveling Next Generation. Maksud gue Solo Leveling Ragnarok, di mana MC-nya adalah Uzumaki Sung Suho.